Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Adila dengan NIM 122150118. Di sini saya akan menjelaskan 5 soal UTS. Nomor 1, terangkan dan jelaskan arti istilah-istilah dan ilustrasikan. Pertama, hipotype. Hipotype merupakan tipe spesies sebagai tipe kedua dari spesimen yang penting untuk perbandingan materi spesies. Hipotype adalah spesimen yang rinciannya telah dipublikasikan sebelumnya dan digunakan dalam gambar tambahan atau deskripsi spesies. Spesimen benda alam yang digunakan dalam ilustrasi tambahan atau deskripsi suatu spesies dikontraskan dengan jenis atau spesimen asli yang menjadi dasar spesies tersebut. Yang kedua ada bioknoisis. Istilah bioknoisis ini dikemukakan oleh Carl Moebius, sebuah fosil yang terkubur dalam kondisi energi pengendapan yang lemah, yakni sebuah lingkungan dengan arus air yang lemah. Sisa kehidupan ini adalah organisme-organisme yang memiliki hubungan atau interaksi yang amat dekat semasa hidupnya. Bioknoisis dapat dikatakan suatu keadaan di mana sisa kehidupan di masa lampau terfosilkan di tempat di mana ia hidup dan di mana ia mati. Misalkan, suatu jenis moluska pada nis itu tempat hidup spesifik dari suatu organisme, di mana ruang lingkupnya lebih sempit dari sekadar habitat. Kemudian moluska tersebut mati dan tertimbun sedimen dengan posisi yang tetap. Maka setelah berumur lebih dari 10.000 tahun dan menjadi fosil, dapat diidentifikasi bahwa terjadi suatu pemfosilan in situ pada moluska tersebut. Yang ketiga ada Thanatophorus. Semua yang berhubungan dengan fosil yang ditemukan pada suatu tempat. Tempat ini bisa dikatakan sebagai sebuah area di mana organisme tersebut terendapkan. Kelompok yang tersusun dari sisa-sisa organisme yang tidak pernah saling berhubungan semasa hidupnya, bahkan berasal dari habitat yang berbeda. Contohnya, fosil marin yang sudah tertransport bersama oleh arus air atau tulang hewan yang dikubur oleh pemangsanya. Thanatophorus terjadi sebagai contoh ketika sisa-sisa organisme yang mati dalam masa dan tempat yang beragam terendapkan pada satu lokasi yang terpusat oleh air yang mengalir. Organisme yang mati bisa jadi seperti sisa serangga dan moluska, seperti tulang belulang dari hewan darat. Keempat ada penggantian replacement. Replacement merupakan proses di mana bagian keras dari organisme hilang atau larut oleh air tanah, sehingga yang tertinggal hanya rongga. Kemudian diikuti pengendapan senyawa lain sehingga mempunyai struktur dan bentuk yang sama dengan aslinya, tetapi komposisinya telah berubah. Replacement merupakan fosil yang terawetkan karena mineral sekunder yang mengganti semua material fosil asli, sehingga bentuk hampir sempurna seperti jiplakan asli. Contohnya silicified wood. Kelima ada reward fosil. Reward fosil adalah fosil dari batuan pada suatu zaman yang sudah tererosi, tertransportasi dan terdeposit ulang dalam sedimen yang lebih mudah. Fosil yang telah berpindah dari tempat pengendapan aslinya diendapkan kembali di tempat lain, sehingga reward fosil tidak dapat digunakan untuk menentukan umur, menentukan lingkungan pengendapan, dan menentukan kedalaman. Nomor 2, jelaskan 5 contoh proses fosiliasi yang dapat terjadi pada organisme. Pertama ada fosil serangga yang diawetkan dalam damar. Kedua ada kayu yang membatu. Ketiga ada cetakan dan cetakan cangkang. Keempat ada amon teriritasi, dan kelima ada kompreksi akis. Nomor 2, fosiliasi adalah proses alami di mana sisa organisme hidup mengalami perubahan kimia dan fisik selama jutaan tahun dan akhirnya menjadi fosil. Fosil menyimpan jejak kehidupan di masa lalu dan memberikan wawasan penting tentang evolusi kehidupan bumi. Di samping itu, fosil juga merupakan sumber daya penting bagi ilmu pengetahuan dan industri sebagai paleontologi dan hidrogeologi. Ada 5 contoh. 1. Mineralisasi. Proses mineralisasi terjadi ketika sisa organisme digantikan oleh mineral dari lingkungan sekitarnya. Ini terjadi ketika air, larutan mineral, meresap ke dalam jaringan organisme mati dan menggantikan larutan bahan organik dan dengan mineral. Contohnya adalah fosil kerang atau tulang dinosaurus yang terisi dengan mineral seperti kalsium karbonat atau silika. Kedua ada karstifikasi. Proses karstifikasi terjadi dalam lingkungan yang kaya akan air asam, air yang akan mempercepat pelarutan mineral dari batuan termasuk sisa organisme. Akibatnya, struktur organisme seperti cangkang bisa terawetkan dalam batu kars. Contohnya adalah fosil cangkang moluska yang dapat ditemukan di gua-gua kars. Ketiga ada karbonisasi. Proses karbonisasi melibatkan penghilangan semua unsur kimia kecuali karbon dari jaringan organisme. Ini terjadi ketika organisme terkubur dalam endapan sedimen yang kaya akan karbon, seperti tanah liat atau lumpur. Sisa organisme akan membusuk dan menghasilkan gas, dan sisa karbonnya akan tertinggal. Contohnya adalah fosil daun yang terkarbonisasi dan membentuk lapisan tipis karbon. Keempat ada permineralisasi. Proses permineralisasi melibatkan penetrasi larutan mineral ke dalam pori-pori atau ruang-ruang kosong di dalam struktur organisme. Larutan mineral kemudian mengkristal dan mengisi ruang tersebut mengalirkan struktur organisme. Contohnya adalah fosil kayu yang terpermineralisasi dengan kuarsa atau pirit. Kelima ada tingkat awetan. Proses tingkat awetan terjadi ketika organisme mati terkubur dalam endapan sedimen yang sangat padat atau di lingkungan yang tidak mendukung aktivitas dekomposisi. Struktur organisme bisa terawetkan dengan baik karena minimnya pengaruh eksternal. Contohnya adalah fosil ikan yang terkubur dalam lapisan sedimen padat di danau purba.
Nomor 3, jelaskan apa itu umur relatif dan umur absolut. Umur relatif pada umur yang mengacu pada urutan kronologis atau urutan peristiwa geologis dalam skala waktu tanpa mempertimbangkan nilai angka pasti dalam satuan waktu. Ini memberikan informasi tentang hubungan temporal relatif antara berbagai peristiwa atau proses geologis seperti pengendapan batuan, tektonika lempeng, dan aktivitas vulkanik. Metode umur relatif memanfaatkan prinsip seperti prinsip superposisi, prinsip asosiasi fosil, prinsip cross-cutting, prinsip horizontalisawah. Kedua ada umur absolut. Umur absolut mengacu pada nilai angka pasti yang menyertakan pada berapa tahun atau jutaan tahun yang lalu saat peristiwa geologis atau pembentukan batuan terjadi. Metode penentuan umur absolut memanfaatkan konsep radioaktif, peluruhan isotop, dan interpretasi fosil-fosil tertentu. Contoh metode umur absolut meliputi pengukuran isotop radiogenik, metode dekronologi, dan metode karbon 14. Nomor 3, jelaskan apa itu umur relatif dan umur absolut. Umur relatif pada umur yang mengacu pada urutan kronologis atau urutan peristiwa geologis dalam skala waktu tanpa mempertimbangkan nilai angka pasti dalam satuan waktu. Ini memberikan informasi tentang hubungan temporal relatif antara berbagai peristiwa atau proses geologis seperti pengendapan batuan, tektonika lempeng, dan aktivitas vulkanik. Metode umur relatif memanfaatkan prinsip seperti prinsip superposisi, prinsip asosiasi fosil, prinsip cross-cutting, prinsip horizontalisawah. Kedua ada umur absolut. Umur absolut mengacu pada nilai angka pasti yang menyertakan pada berapa tahun atau jutaan tahun yang lalu saat peristiwa geologis atau pembentukan batuan terjadi. Metode penentuan umur absolut memanfaatkan konsep radioaktif, peluruhan isotop, dan interpretasi fosil-fosil tertentu. Contoh metode umur absolut meliputi pengukuran isotop radiogenik, metode dekronologi, dan metode karbon 14. Paleontologi adalah cabang ilmu yang mempelajari fosil-fosil, sisa organisme yang hidup di masa lalu, untuk memahami evolusi kehidupan dan sejarah biologis di bumi. Hubungannya dengan berbagai bidang geologi adalah sebagai berikut. Pertama, stratigrafik. Ilustrasinya bayangkan serangkaian lapisan batuan dalam satu lokasi. Masing-masing lapisan mewakili interval waktu tertentu dalam sejarah geologis. Penjelasannya, paleontologi memberikan alat untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi fosil yang ditemukan di berbagai lapisan batuan. Ini membantu membangun kronologi relatif dari urutan peristiwa biologis dan geologis. Fosil-fosil tertentu digunakan sebagai penanda atau penunjuk kunci menetapkan batas antar lapisan. Kedua, ada petrologi dan mineralogi. Ilustrasinya bayangkan suatu kawasan dengan berbagai jenis batuan seperti batuan beku, batuan sedimen, dan metamorf. Penjelasannya, paleontologi dapat membantu mengidentifikasi lingkungan geologis tempat organisme hidup. Contohnya fosil-fosil terumbu karang yang menunjukkan adanya lingkungan laut dangkal. Sementara fosil-fosil tumbuhan menunjukkan lingkungan laut darat. Tektonika lempeng. Ilustrasi bayangkan batas antara lempeng tektonik dan relatif di antara mereka. Penjelasan fosil-fosil yang ditemukan di berbagai lokasi geografis dapat memberikan wawasan tentang bagaimana distribusi dan migrasi organisme terjadi seiring dengan perubahan konfigurasi lempeng tektonik. Misalnya, fosil yang sama ditemukan di dua benua terpisah dapat menunjukkan bahwa kedua benua itu terhubung. Geokimia. Ilustrasi bayangkan penelitian tentang distribusi elemen kimia dalam batuan air limbah. Penjelasannya, fosil-fosil organik seperti gigi atau cangkang dapat memberikan informasi tentang kondisi lingkungan saat organisme itu hidup. Isotop tertentu dalam fosil juga dapat digunakan untuk menentukan parameter seperti suhu air atau komposisi atmosfer pada masa lalu. 5. Sedimentologi. Ilustrasi bayangkan pengkajian endapan sedimen termasuk struktur dan klasifikasi lapisan tersebut. Penjelasan fosil-fosil yang tertanam dalam lapisan sedimen memberikan petunjuk tentang lingkungan pengendapan dan kondisi hidrologi pada masa lalu. Dalam keseluruhan, paleontologi memberikan dimensi biologis pada ilmu geologi dan memungkinkan ilmuwan untuk memahami bagaimana kehidupan telah berevolusi dan beradaptasi selama jutaan tahun di berbagai konteks geologis. Fosil-fosil juga berfungsi sebagai merekam fosil untuk menunjukkan kejadian-kejadian penting dalam sejarah bumi. Nomor 5 ada fosil planktonik dan bentonik memiliki karakteristik yang berbeda yang membuat lebih cocok untuk tujuan tertentu dalam ilmu geologi. Berikut adalah penjelasan dan ilustrasi mengapa fosil planktonik digunakan untuk penentuan yang baik, sementara fosil bentonik digunakan untuk analisis lingkungan pengendapan. 1. Fosil planktonik untuk penentuan umur. Penjelasan, organisme planktonik adalah mikroorganisme yang hidup di lautan dan memiliki kerangka yang terbuat dari kalsium karbonat seperti foraminifera dan nanofosil. Karena plankton tersebar di seluruh samudra, fosil-fosil mereka dapat ditemukan dalam sedimen laut di seluruh dunia. Jenis fosil ini memungkinkan penentuan umur sangat akurat karena memiliki siklus reproduksi yang cepat dan umur hidup yang relatif singkat. Ilustrasi bayangkan lapisan sedimen laut yang berisi fosil planktonik dengan mengidentifikasi dan membandingkan fosil planktonik di berbagai lokasi. Ilmuwan dapat membangun kronologi relatif dari waktu pengendapan berbagai lapisan ini. 2. Fosil bentonik untuk lingkungan pengendapan. Penjelasan fosil bentonik berasal dari organisme yang hidup di dasar laut, terutama dari kelompok bentos seperti moluska atau echinodermata. Fosil-fosil ini memberikan petunjuk penting tentang kondisi lingkungan di tempat pengendapan karena mereka terkait erat dengan lapisan dasar laut. Ilustrasi bayangkan sebuah gambar lapisan sedimen dasar laut, di dalamnya terdapat fosil bentonik seperti kerang atau terumbu karang yang melekat atau terkubur dalam sedimen.
Dengan mempelajari distribusi dan karakteristik fosil ini, ilmuwan dapat memahami lingkungan fisik dan kimia saat sedimen tersebut dibentuk dalam ilustrasi bisa. Demikian penjelasan video dari saya.